Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Tidak ditakutkan atau dikhawatirkan kamu jika kamu kebingungan jalan dalam menuju mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya yang sangat ditakutkan dikhawatirkan kepadamu jika hawa nafsumu itu mengalahkanmu. Dalam bab yang terdahulu sudah diterangkan bahwa hidup dan kehidupan ini jika dikemudikan oleh kemauan nafsu atau hawa nafsu, tentu hidup dan kehidupan kita ini akan mengalami kehinaan, kemerosotan akhlak atau dekadensi moral, bahkan jauh dari kasih sayang Allah. Orang yang sedang menuju kepada Allah hendaknya hidup dan kehidupan ini dikemudikan dan disetir oleh akal. Akallah yang harus diletakkan di depan, sedang nafsu harus diletakkan di belakang atau dinomor duakan. Memang sangat dikhawatirkan jika sampai hawa nafsu mengalahkan kamu dalam menuju kepada Allah, daripada orang kebingungan jalan dalam menuju kehadirat Allah. Jika sampai hawa nafsu menguasai dalam kehidupan kita dan mengalahkan kehendak yang baik pada seseorang, timbullah sifat dari dirinya. Misalnya sifat riya, congkak, selalu berbuat maksiat, ujub atau berbuat kejam, atau sewenang-wenang terhadap sesamanya. Memang terbukti bahwa seseorang yang selalu mengumbar hawa nafsunya pasti akan mengundang sifat tersebut. Kita ingat Raja Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Ia adalah seorang yang sangat riya, congkak, dan selalu berbuat sewenang-wenang terhadap sesamanya serta menindas rakyat bawahan. Mengapa sampai dia mempunyai sifat yang demikian tercelanya? Tak lain disebabkan karena selalu mengumbar keinginannya atau hawa nafsunya tanpa dipikir lebih dahulu. Akhirnya ia mengalami kehinaan, kecelakaan sangat hebat, dan yang tiada pengampunan baginya, yaitu ditenggelamkan di sungai Nil bersama pengikutnya ketika hendak membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai kisah Fir'aun yang sangat kejam dan selalu mengumbar hawa nafsunya, marilah kita buka Al-Quran surat Al-Qasas ayat 4 sampai 6. Dan juga terdapat pada ayat 38 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum
abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 4. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Dan kami hendak karuniakan kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 5. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 6. وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Dan berkata Fir'aun, hai kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Quran Surat Al-Qasas ayat 38. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi Mesir tanpa alasan yang benar-benar, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran Surat Al-Qasas ayat 39. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat 40. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat tidak akan ditolong.
Quran Surat Al-Qasas ayat 41. Wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Qasas ayat 42. Demikian keriaan, keangkuhan, serta kekejaman Fir'aun terhadap rakyat Mesir, yang mana sifat-sifatnya tersebut disebabkan dari kelengahan serta pengumbarannya terhadap hawa nafsunya, sehingga ia bersama kaumnya dimakan maut yang diakhiri dengan penyesalan. Dari itu, pandai-pandailah serta koreksilah diri kita dalam mengarungi hidup ini untuk menuju kehadirat Allah. Apakah diri kita ini dikuasai oleh hawa nafsu atau dikuasai oleh akal yang penuh dengan taufik dan hidayah?